Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu melalui pembelajaran virtual, dan alhamdulillah untuk hari ini kita akan belajar himpunan bagian kedua. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian himpunan dan yang mana termasuk anggota dan bukan anggota himpunan, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian yang lain dari himpunan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tentang jenis himpunan, kemudian seperti apa itu bilangan kardinal, mengetahui tentang himpunan semesta dan himpunan yang sama dan ekuivalen. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama adalah jenis himpunan. Di sini ada dikatakan namanya himpunan kosong. Kita lihat apa sih itu himpunan kosong? Ya, himpunan kosong itu artinya himpunan tetapi dia kosong. Jadi dia tetap himpunan, tetapi anggotanya itu tidak ada. Ya, tetap himpunan atau himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, namun anggotanya tidak ada. Kita lihat misalnya, kita lihat misal himpunan A misalnya. Kita tulis himpunan A adalah himpunan nama hari yang dimulai, yang huruf awalnya adalah huruf Z misalnya. Oke, nah sekarang perhatikan contoh ini. Himpunan A adalah nama hari yang huruf awalnya adalah huruf Z. Nama hari ini adalah himpunan. Kita bisa menyebutkan dengan jelas nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, nah, berarti dia memang betul himpunan. Kenapa? Karena dia dapat didefinisikan dengan jelas. Namun dari contoh himpunan ini, yang mana mengatakan dia himpunan kosong, kita lihat keterangan berikutnya. Nama hari yang huruf awalnya, jadi huruf awalnya adalah huruf Z. Adakah di antara beberapa yang nama hari yang huruf awalnya adalah Z? Kita cek satu-satu. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Adakah di antara nama-nama hari tersebut yang huruf pertamanya adalah Z? Tidak ada ya. Oke. Kalau begitu, itulah yang disebut dengan himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi dia tetap himpunan tetapi tidak ada anggotanya. Ini contohnya, nama hari yang huruf awalnya adalah huruf Z, dan banyak sekali contoh-contoh lain dan himpunan yang termasuk himpunan kosong. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nah, himpunan kosong biasanya disimbolkan dengan kurung kurawal tanpa isi. Ini kurung kurawal tanpa isi, atau biasa juga digunakan seperti ini. Jadi nol dicoret. Ini bisa dibaca himpunan kosong. Gitu, Dik? Baik. Sekarang kita beralih ke himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan yang lain. Himpunan bagian adalah merupakan himpunan yang merupakan himpunan dari bagian yang lain.
Kita lihat contoh, misalnya saya punya himpunan A, misalnya anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B, dalam saya punya himpunan B, anggotanya itu adalah 3, 5, dan 7. Nah, sekarang perhatikan Ki. Himpunan B, anggota dari himpunan B ini juga ada di himpunan A. Anggota himpunan B, semua anggota himpunan B juga merupakan anggota dari himpunan A, sehingga bisa dikatakan bahwa himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena semua anggotanya B juga merupakan anggota dari A. Nah, ini biasa disimbolkan, ini B, dibaca B subset dari A. B subset dari A. Ini simbolnya seperti C tapi dia lebih panjang. Ini dibaca B subset dari A, atau himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Pertanyaannya, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Atau dengan kata lain, apakah semua anggotanya A ini juga merupakan anggotanya B atau ada di dalam B? Oh iya, betul. Tidak ya. Nanti bisa ditulis himpunan untuk kasus ini ya. Himpunan A bukan merupakan subset dari himpunan B. Bisa dipahami? Jadi himpunan bagian itu ketika semua anggotanya merupakan anggota bagian dari yang dibicarakan. Nah, tapi tidak semua misalnya himpunan A subset dari B, bukan berarti himpunan B juga subset dari A. Tidak seperti itu, tergantung bagaimana anggota dari himpunan tersebut. Jadi kalau tadi himpunan kosong, saya kembali, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Kalau himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan yang lain, atau dengan kata lain, semua anggotanya merupakan juga anggota dari himpunan yang lain. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya kita lihat bilangan kardinal. Nah, bilangan kardinal seperti apa itu bilangan kardinal? Kita lihat, bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah. Jadi perhatikan, bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Jadi lihat Ki, jumlah dari anggota suatu himpunan itulah disebut dengan bilangan kardinal. Nah, cara penulisannya seperti ini. N kecil, kemudian nama himpunannya. Jadi ini bisa dibaca anggota himpunan dari A. Jumlah anggota himpunan dari A. Jumlah anggota himpunan dari A. Nah, ini dibaca jumlah anggota himpunan dari himpunan A. Jumlah anggota himpunan dari himpunan A. Kita lihat contoh ya, supaya lebih mudah dipahami. Misal, himpunan A adalah himpunan hewan berkaki 4. Nah, ini dengan identitas atau dengan kemarin cara menyajikan himpunan ada 3 dengan identitas ini. Kemudian ini himpunan A, anggotanya sapi, kuda, kambing, dan kerbau. Ini merupakan cara menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya berdasarkan informasi ada di atas. Sekarang NA ini bacanya adalah
jumlah anggota himpunan A. Bagaimana cara mengetahui? Lihat Miki, berapa jumlah anggotanya. Sapi, kuda, kambing, kerbau. Berarti 1, 2, 3, 4. Maka diperolehlah NA sama dengan 4. Ini untuk kasus yang ini ya, tidak selamanya kan seperti ini, tergantung himpunan dan jumlah anggota himpunan yang dibicarakan. Oke, baik. Sekarang kita berlatih. Coba kita lihat. Tentukan kardinalitas dari himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau dia diminta kardinalitas, sisa menuliskan N dalam kurung himpunannya. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan A. Berapa banyaknya anggota himpunan A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata banyaknya anggota himpunan A adalah 8. Oke. Sekarang bagian B. Bilangan prima kurang dari 15. Nah, kalau dia seperti ini, maka dia harus didaftar dulu anggotanya. Yang manakah yang merupakan anggota dari himpunan yang dibicarakan. Bilangan prima kurang dari 15. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, kemudian 7, 11 dan 13. Nah, sekarang bilangan primanya ini kurang dari 15. Masuk tidak 14? Tidak. Masuk tidak 15? Tidak. Kalau begitu saya tutup kurung. Jadi anggota bilangan prima yang kurang dari 15 harus anak-anakku perhatikan kembali dan mengingat kembali seperti apa itu bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Oke, ada yang bisa menjawab. Bilangan prima adalah oke. Nah, sekarang bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat berapakah NB, atau dibaca banyaknya anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawabannya adalah 6. Jadi seperti itu, Oke, kita lanjut. Nah, sekarang himpunan yang sama dan ekuivalen. Perhatikan Ki, ada 2 di sini ya, himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Nah, sekarang perhatikan Ki. Himpunan dikatakan sama, ini kuncinya, jika anggotanya sama persis, harus sama persis. Ingat Ki, himpunan dikatakan sama jika anggotanya sama persis. 2 buah himpunan dikatakan ekuivalen, jadi beda sama dengan ekuivalen, jika jumlah anggotanya sama namun isinya tidak harus sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, mari mengidentifikasi. Nah, kita mengidentifikasi ini untuk kembali memahami seperti apa itu himpunan sama dan himpunan yang ekuivalen. Sekarang, himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya huruf vokal. Yang mana itu termasuk huruf vokal? Yang mana termasuk huruf vokal? Oke, yaitu A, I, U, E, O. Ini semua adalah huruf vokal. 5 bilangan cacah pertama, berarti kalau 5 bilangan cacah pertama berarti anggotanya adalah mulai dari 0. Bilangan cacah, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke. 5 bilangan asli pertama. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang apa yang kita mau lihat di sini? Mari mengidentifikasi tentang himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Sekarang kita lihat himpunan A 0, 1, 2, 3, 4, dan ternyata himpunan C juga anggotanya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini bisa dikatakan bahwa himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan C. Nah, sekarang
Apa hubungannya antara himpunan B dengan himpunan D? Di sini anggotanya ada 5, ini NB-nya 5, ini ND-nya juga 5. Jadi bisa dikatakan dia adalah himpunan yang ekuivalen. Ini tadi bukan ekuivalen di sini jadi di sini tadi seharusnya himpunan A itu adalah himpunan yang sama. Himpunan A adalah himpunan yang sama dengan himpunan C. Himpunan A adalah himpunan yang sama dengan C. Apa kira-kira hubungannya antara himpunan B dengan himpunan D? Iya betul, dia adalah himpunan yang ekuivalen. Kenapa? Karena jumlah anggotanya sama. 1, 2, 3, 4, 5 meskipun anggotanya berbeda. Jadi himpunan B dan himpunan D itu ekuivalen. Himpunan B dan D ekuivalen. Jadi seperti itu, Dik. Oke, kita lanjut. Himpunan semesta. Perhatikan dulu. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Disimbolkan dengan S besar. Himpunan semesta adalah himpunan disimbolkan dengan S besar. Kita lihat bahwa himpunan A anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka himpunan semestanya ini bisa dikatakan himpunan semestanya adalah himpunan bilangan caca. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan bilangan caca. Himpunan semestanya adalah himpunan bilangan caca. Nah sekarang selain himpunan bilangan caca, bisa tidak ini himpunannya adalah bilangan asli? Ya bisa ya, bisa. Jadi yang jelas intinya adalah himpunan yang lebih besar daripada himpunan yang dibicarakan. Kita lihat contoh kembali di sini adalah pepaya, mangga, dan rambutan. Maka ini bisa himpunannya dikatakan himpunan buah. Himpunan semestanya bisa dikatakan himpunan buah-buahan. Bisa ya sampai di sini? Oke. Sekarang kita lihat. Iya, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya semua.